Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Oke, ya selamat pagi saudara-saudara. Kita membuka terus Alkitab kita dari Ester pasal yang ke-6. Ester pasal yang ke-6 yang tadi kita baca, jangan ditutup dulu. Dan kita akan mendasarkan firman Tuhan dari sana. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan sebelum saya menjelaskan firman Tuhan pada saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang bekerja di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah tinggal diam, Engkau selalu membawa kami menjadi semakin dekat kepada Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, dengan berbagai macam cara Kau menunjukkan betapa Engkau adalah Allah yang berkuasa, dan betapa Engkau adalah Allah yang memang memiliki kontrol di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan kalau misalnya kami boleh belajar dari kitab Ester selama beberapa minggu ini. Dan biarlah kiranya Tuhan ketika kami melihat di pasal yang ke-6 ini, Engkau boleh berbicara kepada kami ya Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan biarlah kiranya perenungan kami, pembelajaran kami, boleh menjadi sebuah aktivitas yang memuliakan Tuhan, yang meninggikan Tuhan. Kami undang Roh-Mu ya Tuhan, yang boleh ada di tengah-tengah kami, dan boleh berbicara kepada kami masing-masing pribadi lepas pribadi, satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya biasanya selalu hesitant untuk mulai dengan ilustrasi film. Karena kalau misalnya saya kasih tahu ilustrasi film, biasanya it reveals my age, saudara-saudara. Tapi tentunya saya yakin dan percaya mungkin beberapa dari kalian tahu film ini, Die Hard. Ini adalah film wajib buat hari Natal, saudara-saudara. Jadi kalau misalnya kita ingat film-film seperti kayak begini, kita ingat biasanya ada sebuah titik balik. Biasanya yang kita sebut sebagai point of turning atau turning point, titik balik perputaran daripada cerita. Biasanya saudara-saudara di dalam film-film action seperti ini, aktornya habis-habisan dipukulin, habis-habisan dikerjain sama musuh, disiksa sama musuh, dianiaya dan hampir mati, boleh dikatakan. Tetapi ada turning point yang terjadi biasanya di akhir-akhir ceritanya. Makanya orang-orang itu, sutradara itu kepingin kita nonton sampai akhir ceritanya. Jadi biasanya di akhir ceritanya ada turning point. Ini film Die Hard yang original pada tahun 1988. Siapa yang udah lahir di sini 1988? Yang originally keluar, sekarang udah kayaknya yang kelima kelihatannya mungkin ya, keluar begitu ya. Sampai terakhir itu tahun 2013. Jadi ceritanya ini adalah Bruce Willis yang memerankan tokoh polisi yang namanya John McClane, polisi di LA dan kemudian juga di New York, saudara-saudara. Rata-rata dia menghadapi sebuah krisis. Dan krisis ini biasanya dengan teroris. Dan dia menjadi harapan satu-satunya boleh dikatakan di cerita ini untuk menyelamatkan, untuk boleh dikatakan melakukan suatu intervensi untuk menyelamatkan orang banyak, apakah itu di dalam pesawat, apakah itu di dalam gedung dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tetapi masalahnya turning point itu terjadi pada akhir cerita. Agak nyebelin sih, saudara-saudara. Nah, di Ester ini agak lebih mendingan karena turning point ini terjadi di tengah-tengah. Kalau kita lihat ya, Ester ada 10 pasal dan ini kita di pasal yang ke-6. Jadi kurang lebih di tengah-tengah. Dan kita melihat titik ini adalah titik yang penting, saudara-saudara. Sejauh ini, kita tidak melihat sebuah turning point. So far, there is no turning point.
Tetapi ketika kita baca kitab Ester di pasal yang ke-6, di titik inilah saudara-saudara, di pasal inilah kita melihat sebuah titik balik. Disinilah kita melihat sebuah poin yang sangat penting sekali, yang sangat menarik sekali, yang mana di permukaan saudara-saudara, ketika kita membacanya, di permukaan, di mata kita, kelihatannya ini hanya seperti sebuah kebetulan saja. Seperti yang saya jelaskan minggu lalu ya. Sepertinya hanya sebuah kebetulan. Tetapi ketika kita melihatnya dari kacamata iman, kita akan melihat sebetulnya bagaimana tangan Tuhan yang bekerja di dalam cerita demi cerita. Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di balik semuanya ini. Tanpa namanya disebut, tidak ada nama Tuhan di dalam kitab Ester ini. Tetapi Tuhan peduli terhadap semua detail yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi dengan kata lain, tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Nah, titik putar yang pertama di dalam pasal ini, itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan Haman. Jadi ada seorang karakter di dalam kitab Ester yang namanya Haman. Karakter ini pada waktu itu boleh dikatakan sedang ada di atas angin. Apalagi ketika dia tahu kalau misalnya dia adalah satu-satunya yang dipercaya oleh raja pertama kali. Dan kemudian dia adalah satu-satunya yang juga diundang ke pesta Raja Ahasiweros dan Ratu Ester. Jadi bukan hanya dipercaya oleh raja, tetapi juga dipercaya oleh ratu. Dan pada waktu itu dia nggak tahu terlalu banyak mengenai apa yang akan terjadi. Tetapi di sini kita melihat Haman sebetulnya sudah menjadi target atau fokus daripada hukuman yang akan dijatuhkan oleh Ratu Ester. Tetapi Haman nggak tahu. Dia tidak tahu mengenai hal ini. Jadi minggu lalu ketika kita membaca kitab Ester, kita sudah melihat ya bagaimana Haman keluar dari raja, keluar dari istana raja, dan kemudian ketemu Mordekai. Aduh, dia tiap kali ketemu Mordekai itu mukanya, saudara-saudara, muka yang ketekuk, saya bilang. Tetapi dia melihat Mordekai yang duduk di gerbang raja, dan Mordekai tidak mau tunduk sebagai orang Yahudi kepada Haman. Dia tidak mau tunduk karena dia tahu itu melanggar daripada salah satu 10 firman Tuhan, 10 perintah Allah. Dan kita melihat bagaimana hati Haman pada waktu itu. Ini tuh gua ini orang yang dipercaya oleh raja loh, maksudnya. Ini harus dihormati, tetapi si Mordekai ini gak mau menghormati dia, gak mau tunduk, gak mau menyembah dia. Jadi pada akhirnya ketika Haman sudah pulang ke rumah, dia sesuai dengan saran daripada istrinya yang bernama Zeresh. Kata Zeresh, bagaimana kalau misalnya dirikan satu tiang yang tingginya 25 meter kurang lebih, untuk apa? Untuk menggantung si Haman, untuk dihukum mati. Jadi harapkan si Haman ini diharapkan untuk Mordekai, untuk gantung Mordekai ini, dan pada waktu itu diharapkan kalau misalnya Mordekai itu bisa dibunuh, bisa digantung, pada besokannya, saudara-saudara, pada besokannya. Tetapi di sini kita melihat sebuah titik balik. So there is finally a turning point di awal pasal yang ke-6. Dan di titik balik ini, kita melihat sepertinya random sekali ya terjadi ya. Coba lihat saudara-saudara dari pasal yang ke-6. Jadi saya undang saudara untuk membuka sekali lagi Alkitab saudara dari pasal yang ke-6. Sepertinya ini sesuatu yang random sekali. Karena apa? Karena pada waktu itu raja gak bisa tidur. Raja gak bisa tidur. Tetapi saudara bisa lihat di sini bahwa raja yang gak bisa tidur ini semuanya ada di dalam rencana Allah. Coba bayangkan saudara-saudara, berapa kali dalam 1-2 bulan terakhir, coba bayangkan, kita gak bisa tidur. Atau mungkin kebanyakan tidur. Dan yang luar biasa ialah bahwa Allah merencanakan sesuatu di balik semuanya ini. Jadi random sekali tiba-tiba dia gak bisa tidur. Tetapi ada sesuatu yang direncanakan oleh Allah di balik semuanya ini. Saudara-saudara, kalau misalnya saudara gak bisa tidur, apa yang saudara lakukan?
Biasanya begini ya, hitung ada berapa hitung ada berapa sapi atau ada berapa lembu yang lewat, sampai berapa katanya, sampai 100 atau sampai 1000 ya gitu ya. Itu akan tidur sebelum 1000 begitu. Atau kalau misalnya yang nggak bisa tidur lagi apa? Biasanya ada seorang yang saranin sama saya, kalau misalnya nggak bisa tidur, coba dengerin satu podcast yang paling ngebosenin, katanya dia bilang. Misalnya kayak news atau mungkin podcast mengenai sejarah atau lain sebagainya, biar dia bacain dan pada akhirnya kita bisa tidur. Nah, si Raja Ahasiweros ketika dia nggak bisa tidur, apa yang dia lakukan, saudara-saudara? Dia panggil pembantunya dan dia bilang apa? Tolong bacain kitab sejarah. Kitab sejarah. Ini memang pintar saudara-saudara raja ini, karena dia tahu dia nggak bisa tidur. Dia ambil pembantunya untuk bacakan sebuah sejarah, kitab sejarah, ayat 1 dan ayat 2, supaya dia bisa tidur. Tetapi justru di titik inilah si raja pada waktu itu menemukan sebuah cerita di mana pada waktu itu Mordekai dengan jasanya sebetulnya menyelamatkan raja. Ingat gak? Mordekai pada waktu itu menyelamatkan raja dengan melaporkan ada 2 orang yang mau membunuh raja. Tetapi apa yang sudah dilakukan oleh raja kepada Mordekai? Nothing boleh dikatakan. Tetapi Allah menggunakan raja yang gak bisa tidur pada waktu itu untuk membawa Mordekai dan jasa-jasanya diangkat kembali. Dan raja pada waktu itu ingat, kalau misalnya Mordekai melaporkan 2 orang ini yang namanya Bigtan dan Taresh untuk merencanakan membunuh raja. Dan disinilah, di titik inilah raja pada akhirnya memutuskan bahwa Mordekai pada akhirnya harus dihormati karena jasanya yang menyelamatkan raja. Walaupun itu terjadi beberapa puluh tahun sebelumnya, di dalam beberapa pasal sebelumnya. Dan di sini kita bisa melihat satu orang yang merencanakan kejatuhan dan pembunuhan Mordekai, yaitu Haman, dan satu orang lagi yang merencanakan penghargaan bagi Mordekai, yaitu raja, saudara-saudara. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh raja? Raja panggil Haman, pembantu yang dia percaya itu, dan Haman kebetulan baru datang pada waktu itu di pelataran raja. Dia sebetulnya mau lapor kepada raja kalau misalnya dia siap untuk menggantung Mordekai yang gak mau tunduk kepada dia, yang gak mau menyembah dia. Tetapi dia udah keburu dipanggil raja. Perhatikan ayatnya yang ke-6. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Raja nggak sebut nama di sini, tetapi kepada apa dia katakan? Kepada orang. Nah tentunya si Haman yang baru dihormati oleh raja, karena dia yang dipercaya oleh raja dan cuma dia yang diundang ke pesta makan raja dan ratu. Pada waktu itu Haman dalam hatinya, siapa lagi yang dimaksud oleh raja kalau misalnya bukan gue gitu ya, betul nggak? Jadi dengan kata lain dia katakan, wah kalau misalnya raja mau memberikan kehormatan kepada seseorang, inilah dia waktunya. Oleh karena itu jawab Haman kepada raja ayat 7, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan diberikan mahkota kerajaan di kepalanya. Dan kemudian orang itu harus diarak mengendarai kuda di ayatnya yang 9 melalui lapangan kota, dan orang harus berseru-seru kepadanya. Beginilah yang dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Tentunya kata Haman, kalau misalnya ada satu wish, my wish that can come true, this is the time, katanya. Jadi dia pikir mumpung nih rajanya mau menghormati orang yang dihormati atau yang dipercaya oleh raja,
di mana orang itu berkenan kepada hati raja, dan Haman pikir itu adalah dia, maka inilah dia saatnya. Tetapi ketika manusia berpikir apa yang baik bagi dia, di sini kita bisa melihat bagaimana Allah bertindak. Pada saat ini muka Haman itu seperti ditampar sedemikian rupa, dan inilah the best jaw dropping moment boleh dikatakan di dalam sejarah Alkitab. Kalau misalnya mau tahu di dalam Alkitab the best jaw dropping moment itu yang mana? Ini dia saudara-saudara, di mana pada waktu itu Haman ada di hadapan raja, dan dia berpikir bahwa dialah yang harus dihormati oleh raja, dialah yang akan mendapatkan penghargaan dari raja. Tetapi kita bisa melihat bagaimana yang terjadi di ayatnya yang ke-10. Perhatikan. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada siapa? Kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kukatakan itu. Apa yang dilakukan oleh Haman? Dia ambil jauhnya yang jatuh itu, yang drop itu, dan dia kerjakan apa yang raja katakan. Karena kalau dia nggak kerjakan, dia yang akan mati. Betul nggak? Sebetulnya dia mau mempermalukan Mordekai dengan membunuh Mordekai, tetapi sekarang dialah yang harus arak Mordekai ke sekeliling kota dan menyerukan kepada orang-orang untuk menyembah dan untuk tunduk kepada Mordekai. Saudara-saudara, kita bisa melihat di sini bagaimana kerajaan dan mahkota kerajaan diberikan kepada Mordekai, dan dia naik di atas kuda kerajaan, dan pada waktu itu orang-orang menghormati dia, mengatakan bahwa inilah orang yang raja berkenan menghormatinya. Kita melihat di sini sebuah titik balik, sebuah nasib yang diputar 180 derajat pada seketika itu juga, saudara-saudara. Oleh siapa? Kelihatannya oleh raja, ya. Betul nggak? Tetapi sebetulnya di sini Allah bekerja. Allah bekerja. Di sini sebetulnya Allah bertindak, saudara-saudara. Dan akhirnya Haman setelah dipermalukan kembali ke rumahnya dengan sedih. Kita lihat, pedih. Kalau ditanya, Man, sakitnya di mana? Sakitnya di sini, tahu nggak? Katanya. Oke? Dan kalau misalnya kita lihat di dalam pasal yang kelima, dia kembali ke rumahnya dengan sukacita. Ingat nggak ketika raja pada waktu itu panggil dia dan berikan penghargaan kepada dia? Tetapi sekarang dia kembali dengan muka yang kusut. Tetapi Mordekai pada waktu itu kembali ke istana raja dengan apa? Dengan sukacita, saudara-saudara. Dengan sukacita. Haman kembali ke rumahnya dengan pedih dan kecewa, tetapi Mordekai kembali ke istana raja dengan sukacita. Sampai di rumahnya, saudara-saudara, perhatikan di ayatnya yang ke-13, Zeresh dan teman-temannya sudah ada di sana, dan dia tersungkur pada waktu itu di depan mereka, dan mereka mengatakan kalau misalnya raja menghormati Mordekai, orang Yahudi itu, maka you are a dead meat. You are a dead meat. Ayat 13. Jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Tetapi sekali lagi, ini bukan akhir daripada cerita Esther, saudara-saudara. Karena ada lagi. Kita melihat bagaimana pada akhirnya Haman dipanggil di dalam satu perjamuan lagi, satu pesta lagi, seperti yang tadi Livia katakan, pesta Esther dan Raja. Untuk apa? Untuk kita melihat apa yang akan terjadi, boleh dikatakan kepada Haman. Dan mungkin Haman berpikir juga pada waktu itu masih ada harapan. Dia berharap-harap kalau misalnya raja itu nggak tahu kalau misalnya dia itu sudah plan sebetulnya untuk membunuh si Mordekai, saudara-saudara, untuk menghancurkan bangsa Yahudi. Tetapi nanti di minggu-minggu yang akan datang kita akan melihat sebetulnya apa yang akan terjadi kepada Haman. Mungkin masih ada harapan, saudara-saudara, kepada Haman.
Mungkin masih ada harapan kepada Haman. Kita harus stop dulu di situ ya, karena itu akhir pasal yang ke-6. Apa yang bisa kita pelajari, saudara-saudara, dari ini semuanya? Dari cerita yang ada di pasal yang ke-6 ini. Ada 3 hal. Yang pertama, bahwa Allah bekerja dan memberkati ketaatan. Allah bekerja dan memberkati ketaatan. Di awal kita nggak melihat dengan jelas bagaimana cerita ini pada akhirnya unfold. Kecuali kalian baca Esther secara keseluruhan, ya nggak? Bagaimana Allah bekerja di dalam cerita ini? Itu adalah sesuatu yang seringkali nggak jelas. Karena memang nama Allah tidak ada, tidak disebutkan di sini. Dan seringkali, saudara-saudara, kita nggak tahu. Di dalam kehidupan kita pun, kita nggak sadar. Kalau misalnya Allah itu bekerja. Allah itu bekerja dan dia tidak tinggal diam. Allah adalah Allah yang terus bekerja, saudara-saudara. Dan dia bekerja untuk memelihara kita. Dia bekerja untuk menjaga kita. Dan keyakinan inilah yang disebut di dalam bahasa teologianya, saudara-saudara, sebagai the providence of God. The providence of God. Dan bagi orang Kristen, bagi pengikut Kristus yang percaya akan the providence of God ini, saudara-saudara, banyak teolog mengatakan bahwa the providence of God is a soft pillow buat kita tidur. Maksudnya apa? Maksudnya adalah the providence of God ini akan membuat kita tidur, saudara-saudara. Karena apa? Karena kita tahu Allah adalah Allah yang memelihara kita, Allah adalah Allah yang menjaga kita, Allah adalah Allah yang memberikan semua yang kita perlukan. Dan seringkali kita nggak bisa tidur seperti raja. Karena apa? Karena kita tidak percaya kepada Dia yang memelihara kita. Tetapi kalau misalnya kita percaya kepada Dia yang memelihara kita, maka kita tenang, saudara-saudara, ada di dalam pemeliharaan Allah. Dan kita tahu dari ayat yang minggu lalu kita baca bahwa Allah itu bekerja bukan hanya di dalam satu hal, tetapi di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Gak ada yang kebetulan, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita. Dan seringkali kita gak bisa tahu sekarang ya. Tetapi ketika kita melihat apa yang terjadi di waktu yang lalu, saudara-saudara, kita baru melihat bahwa, wah, ternyata ini dia cara Tuhan untuk menunjukkan kehendaknya kepada saya. Ini dia cara Tuhan untuk mengajarkan kepada saya. Inilah cara Tuhan untuk menegur saya. Dan semuanya itu ada di dalam rencana Allah yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan di pasal ini, saudara-saudara, kita sudah melihat bagaimana Allah yang enggak kelihatan, saudara-saudara, tidak disebutkan di dalam kitab ini, itu bekerja secara jelas. Bekerja secara jelas. Dan dia bekerja yang luar biasa, bahkan di dalam rencana jahat yang direncanakan oleh Haman untuk menghancurkan Mordekai, untuk membunuh Mordekai dan juga membunuh seluruh orang Yahudi. Untuk apa? Untuk pada akhirnya menyelamatkan umatnya. Karena sekali lagi, saudara-saudara, Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepada perempuan pada waktu itu yang sedang mengambil air di sumur di Yohanes pasal yang keempat, bahwa keselamatan itu hanya datang dari orang Yahudi. Jadi dengan kata lain, Allah menggunakan rencana jahat daripada si Haman ini untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, kita melihat bagaimana penyelamatan kepada orang Yahudi itu membawa atau menghadirkan Tuhan Yesus sendiri untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi kita bisa melihat di sini, manusia boleh merencanakan hal yang jahat. Tetapi Allah adalah Allah yang berkuasa. Dan dia bisa menggunakan itu semuanya untuk mewujudkan kehendaknya. Di sini kita nggak melihat Allah sepertinya kelabakan. Kalau misalnya kita, saudara-saudara, mempunyai rencana, betul nggak? Tetapi di tengah-tengah rencana kita kacau, biasanya kita langsung panik, saudara-saudara. Karena apa? Karena kita kepingin tahu apa yang harus saya lakukan kemudian berikutnya, betul nggak? Tetapi Allah nggak demikian. Allah nggak kelabakan. Dia nggak tiba-tiba langsung pusing dan katakan, aduh, kalau gitu apa yang harus dikerjakan nih sekarang? No,
Karena dia udah merencanakan itu semuanya, saudara-saudara. Dia sudah tahu itu semuanya. Dan di dalam Alkitab kita lihat, saudara-saudara, dari berbagai macam cerita. Dari cerita Rut, dari cerita Saul, Daud, Yusuf, Daniel, saudara-saudara. Bagaimana Allah adalah Allah yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Dia adalah Allah yang tidak bisa di-stop dengan rencana jahat manusia, saudara-saudara. Dan yang luar biasa ialah bahwa semua keputusan yang kita buat, semua waktu yang terjadi dia bekerja. Ingat Mordekai katakan apa di pasal yang keempat? Mordekai pada waktu itu katakan, siapa tahu, dia katakan. Kalau Esther naik sebagai ratu, itu ada di dalam rencana Allah untuk menyelamatkan umatnya. Dia katakan seperti itu, saudara-saudara. Jadi di sisi Mordekai sendiri bilang bahwa pada waktu itu pasal yang keempat, dia nggak tahu apa yang akan terjadi bagi dia, bagi bangsanya, tetapi dia mereka-reka gitu. Kalau misalnya Esther yang naik menjadi ratu pada waktu itu bisa pada akhirnya dipakai oleh Allah untuk memberkati bukan hanya Esther, bukan hanya Mordekai, tetapi juga seluruh umat Yahudi, seluruh bangsa Israel, dan juga seluruh umat manusia. Dan Allah ternyata adalah Allah yang memberkati ketaatan. Mordekai pada waktu itu dan Esther pada waktu itu pun gak menjalankan hal yang lain kecuali mereka taat. Betul gak? Gak ada yang spesial. Kecuali mereka taat kepada Allah dan menjalankan kehidupan berdasarkan nilai-nilai Allah, berdasarkan perintah Allah, saudara-saudara. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita pikir ya, ketaatan saya kepada Tuhan itu adalah efeknya cuma buat saya doang. Benar gak? Seringkali kita pikir seperti itu. Jangan bohong lah. Kenapa? Aduh, kalau bohong tambah dosa. Ya nggak? Bukannya dosa orang lain, tetapi dosa siapa? Dosa saya, gitu loh. Dosa gue. Ya nggak? Oh, jangan kerjain yang inilah. Nanti, aduh, dosanya jadi tambah gede lagi. Tetapi ternyata ketika kita taat, saudara-saudara, Allah tuh bisa memberkati ketaatan kita dan memakai ketaatan kita untuk memberkati orang lain. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Oleh karena itu, Allah adalah Allah yang memberkati ketaatan. Dia bisa memakai ketaatan kita kepada Allah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Berapa banyak, saudara-saudara, orang yang secara tidak sengaja pergi ke gereja karena kita pergi ke gereja. Berapa banyak orang yang secara tidak sengaja, kita bilang secara tidak sengaja, bukan demikian dari Allah, yang mungkin mulai untuk kepingin tahu mengenai kekristenan karena kita bicara mengenai sesuatu yang berhubungan dengan iman kita di tempat kerja kita. Allah adalah Allah yang memberkati ketaatan. Dan dia bisa pakai ketaatan kita yang sederhana, yang kecil, untuk memberkati orang lain. Ngerti ya poinnya di sini ya? Oleh karena itu selalu di dalam kehidupan saya kita tanya, berapa banyak saya sudah mentaati Allah di dalam segala aspek hidup saya. Ketika ada orang lihat atau ketika nggak ada orang lihat. Berapa banyak saya udah membaca firman Tuhan secara rutin setiap hari. Berapa banyak saya berdoa setiap hari. Berapa banyak saya bicara mengenai Allah kepada orang-orang yang gak kenal Tuhan di tempat kerja saya, kepada keluarga, dan lain sebagainya. Dan kita bisa melihat, saudara-saudara, bagaimana dia adalah Allah yang memberkati ketaatan kita. Jangan takut. Jadi ketika saudara tanya, apa sih saya gitu ya, di dalam rencana Allah yang begitu besar di dalam kehidupan saya, siapa sih gue? Betul gak? Tetapi Allah adalah Allah yang bisa bekerja melalui ketaatan kita untuk memberkati orang lain. Dan inilah yang dilakukan oleh Esther dan Mordekai. Gak ada yang spesial. Kecuali mereka taat kepada Allah. Dan kita bisa melihat dari cerita Esther ini bagaimana karakter-karakter yang ada. Karakter-karakter yang takut kepada Tuhan adalah karakter-karakter yang godly. Yang taat kepada Dia. Yang setia. Dan Allah bekerja
secara luar biasa dari ketaatan mereka yang sederhana untuk memberkati orang lain. Itu yang pertama. Apa yang saya pelajari juga yang kedua, saudara-saudara, yang bisa kita pelajari? Siapa pada akhirnya yang dihormati di dalam kehidupan kita? Kita melihat di dalam cerita ini, bagaimana Haman kepingin dia dihormati. Betul nggak? Oleh raja, oleh ratu, dan memperoleh penghargaan seperti yang raja pada waktu itu berikan sebetulnya kepada Mordekai. Dia kepingin penghargaan itu. Oleh karena itu dia bilang, kalau bisa dia yang dapat penghargaan itu. Tetapi ternyata Haman pada waktu itu dipermalukan. Kenapa saudara-saudara? Kenapa dia dipermalukan? Karena dia boleh dikatakan ada di dalam sisi yang berlawanan dengan Allah. Karena memang dia adalah orang yang tidak layak menerima penghargaan itu. Dan di sini kita bisa melihat yang layak itu siapa? Mordekai. Mordekai yang dari sisi pada waktu itu siap untuk dipancung, siap untuk dibunuh, sekarang menjadi dihormati, saudara-saudara. Menjadi dihormati. Jelas Mordekai di sini menggambarkan apa yang Kristus lakukan kepada kita. Dia adalah raja yang sebetulnya harusnya layak dihormati, tetapi dia menderita, tetapi pada akhirnya kita melihat bagaimana dia ditinggikan. Oleh karena itu Paulus di Filipi pasal yang kedua, ayat 9-11, saya rasa saya taruh di sini. Dia mengatakan apa kata Paulus? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, yaitu Kristus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kristus dia datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, melayani manusia, menjadi hamba bagi manusia, dan bahkan dia mati bagi manusia, saudara-saudara, bagi orang-orang yang berdosa. Tetapi pada akhirnya apa dikatakan oleh Paulus? Allah adalah Allah yang meninggikan dia lebih daripada segala nama. Karena apa? Karena dialah sebetulnya yang layak dihormati di dalam kehidupan kita. Dialah yang layak dihormati lebih daripada orang lain, lebih daripada Mordekai, jelas, lebih daripada raja atau ratu. Apakah kita sudah menghormati dia di dalam hidup kita? Itu pertanyaannya. Apa artinya ketika saya katakan saya itu menghormati Yesus di dalam hidup saya? Dengan kita datang kepada dia dan katakan bahwa Tuhan, saya percaya Engkau, Tuhan Yesus, saya percaya Engkau sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan saya. Engkaulah Raja di dalam kehidupan saya yang mengatur hidup saya, yang mengontrol hidup saya, yang memerintah hidup saya. Sehingga segala sesuatu yang saya lakukan di dalam hidup saya itu adalah sebetulnya di bawah kontrol dia dan untuk kemuliaan dia. Semua yang terjadi di dalam hidup saya itu adalah untuk kemuliaan dan kebesaran daripada kerajaan Tuhan. Dan sudah tahu, akar daripada semua dosa, temptation bagi kita semua, seringkali kita lupa, saudara-saudara, siapa yang harus dihormati. Seperti Haman, betul nggak? Haman dia lupa siapa yang seharusnya dihormati. Kita juga sering kali lupa seperti dia, saudara-saudara. Kita ini adalah ciptaan, Tuhan adalah pencipta kita. Itu yang harus kita ingat. Tiap kali, saudara-saudara, selalu ingat akan hal itu. Dan ketika kita sadar kalau misalnya kita itu cuma ciptaan, maka pada saat itu juga kita tunduk kepada dia dan katakan, Tuhan, Engkau adalah penciptaku, Engkau adalah yang berkuasa di dalam kehidupanku, dan aku mau tunduk di bawah Engkau. Kristuslah seharusnya yang menjadi raja di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kita yang merampas posisi itu dan mengatakan apa? No, saya yang raja di dalam hidup saya. Disitulah dosa, saudara-saudara, datang. Kehormatan yang seharusnya milik Kristus, kita rampas, kita ambil untuk kita. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Sudah tahu pada akhirnya, dari Filipi pasal yang kedua ini katakan, Paulus katakan apa?
Pada akhirnya semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku. Haman pada akhirnya, saudara-saudara, mengaku bahwa Mordekai yang layak dihormati dan disembah. Tetapi kita melihat ini bukan sukarela ya. Betul nggak? Ini bukan sukarela, tetapi dia terpaksa karena dia tahu kalau misalnya dia nggak melakukan hal itu, dia akan mati. Pada akhirnya dia terpaksa, saudara-saudara. Dia kepingin sebetulnya dihormati, tetapi Allah mengangkat atau memilih Mordekai. Di Filipi pasal yang kedua yang tadi kita baca, kita tahu bahwa pada akhirnya, di hari yang terakhir, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut. Nggak terkecuali loh saudara-saudara, ini bukan cuma buat orang percaya, tetapi juga kepada semua orang, saudara-saudara, bahwa semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Kristuslah Raja. Dan ini adalah sebuah statement di mana nanti suatu hari Allah akan datang kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk menghakimi dunia dan meminta pertanggungan jawab kepada setiap kita. Dan ini adalah message yang seringkali sulit untuk diterima oleh semua orang. Karena apa, saudara-saudara? Karena ada banyak orang yang mengatakan, why should I? Kenapa saya harus pada akhirnya datang dan menghormati Tuhan Yesus? Tetapi Paulus katakan apa? Kalau misalnya semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku. Apakah kita sudah mengaku? Dengan lidah kita bertelut pada saat ini di depan Tuhan Yesus dan mengatakan bahwa Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan di dalam kehidupan saya. Lebih baik lakukan sekarang dibandingkan dengan lakukan nanti dan terpaksa. Saudara-saudara, saya rasa kebanyakan dari kita semua kita nonton ya, Coronation. Ada yang nonton, ada yang nggak nonton, ada yang nonton. Mungkin kebanyakan ada yang nonton, saudara-saudara. Dan kita melihat pada waktu Coronation ini, ketika pada akhirnya dia sudah dilantik atau diangkat menjadi raja. Oke, si William katakan terakhirnya sebagai allegiance dia, dan dia mengatakan kalau misalnya di Inggris, saudara-saudara, itu ada optionnya untuk tidak mengatakan. Jadi ada orang-orang tentunya yang nggak mau mengatakan hal ini. Tetapi si William pada waktu itu anaknya itu berinisiatif mewakili rakyat Inggris mengatakan God save the King. Betul nggak? Itu statement apa? Statement of allegiance. Dengan mengatakan bahwa ya, kita semua tunduk di bawah raja. Dan pada waktu itu, saudara-saudara, ada orang yang tentunya nggak mau. Kalau misalnya dia datang sebagai warga negara Indonesia atau warga negara Jepang atau warga negara yang lain, mungkin dia nggak mau tunduk kepada raja ini. Tetapi nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, there is no option. Gak ada pilihan. Semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku. Masalahnya, ada yang mengaku dengan sukacita, bertelut dengan sukacita, dan rela hati, dan akan banyak juga yang dengan terpaksa. Seperti apa kita nanti ketika dia datang kembali? Saya katakan lebih baik kita lakukan sekarang dibandingkan dengan kita tunggu nanti. Datanglah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Raja, dan katakan kepada dia, God save the King Jesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan. Biarlah kiranya Engkau yang terus berbicara kepada kami Tuhan satu persatu. Terima kasih ya Bapa untuk semua yang kami sudah dengar, semua yang kami sudah baca. Kiranya Engkau yang dimuliakan di dalam hidup kami, di dalam seluruh hidup kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin.